Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Hebali Kengken di Pro 1, masih bersama saya Heni Batalia. Dan pendengar Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan pagi ini pendengar kita akan membahas KIK Sanur, identitas baru pariwisata Bali. Jadi nanti kita akan berbincang bersama akademisi Undiksa Singaraja, Bapak Dr. Iputu Gede Parma SST Par Empar. Dan seperti yang tadi mungkin Anda simak juga, kita membahas KIK Sanur ya, kawasan ekonomi khusus KIK Sanur ini kini hadir sebagai identitas baru pariwisata Bali. Tidak hanya sekedar destinasi wisata pantai, Sanur ini bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan dan pariwisata berkelas dunia. Jadi dengan konsep wellness tourism, kawasan ini memadukan keindahan alam, budaya Bali, dan layanan medis modern. Nah, kemudian sejauh mana nantinya KIK Sanur ini mampu menjaga keseimbangan antara investasi besar dan keberlanjutan nilai-nilai lokal yang menjadi ruh pariwisata Bali? Kita akan bahas ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Akademisi Undiksa Singaraja, Bapak Dr. Iputu Gede Parma SST Par Empar. Selamat pagi, Pak Gede. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Eni dan pendengar RRI dimanapun berada. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini membawa semangat baru kita, Pak Gede ya, adanya KIK Sanur. Namun mungkin banyak hal yang menjadi pertanyaan, banyak hal yang menjadi kekhawatiran. Tapi sebelum itu bagaimana mungkin Pak Parma Niki melihat latar belakang Niki munculnya KIK Sanur dalam konteks transformasi pariwisata mungkin pasca pandemi begitu ya Pak Parma saat ini. Betul. Baik, terima kasih Mbak Eni. Jadi kalau kami sih memandang KIK Sanur ini ya salah satu oase barulah untuk Bali ya. Memang ini salah satu program strategis nasional yang dirancang oleh pemerintah pusat ya sebelumnya, dan kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo ya di tanggal 25 Juni 2025 ya di Sanur. Jadi yang pastinya kami apresiasi ya, saya sebagai akademisi termasuk juga praktisi ya, karena juga bergelut di dunia industri ya. KIK Sanur ini sebenarnya adalah salah satu jawaban ya, bahwasannya ada temuan banyak warga negara Indonesia ya ketika ingin melakukan kegiatan pengobatan ya yang bentuknya mungkin dianggap di Indonesia atau rumah sakit pemerintah maupun swasta di Indonesia belum bisa menangani, itu larinya ke luar negeri ya. Nah, tidak jauh-jauh lah ya, saya dulu pernah bekerja di Singapura ya. Jadi saat di sana pun sering mendapati memang warga negara Indonesia yang memang datang ke Singapura ya karena relatif dekat dan memang fasilitas sangat memadai, infrastruktur sangat memadai, merasa lebih nyaman, merasa lebih yakin ya, merasa lebih istilahnya mendapatkan attention ataupun juga kepastian ya dalam pengobatannya itu di sana, di luar negeri. Nah, jadi yang kami tangkap sebenarnya adalah pertama, selain KIK Sanur ini yang nantinya penyediaan rumah sakit bertaraf internasional tentunya ya, dengan berbagai jenis ya penanganan ya, baik itu pencegahan maupun juga pastinya treatment ya penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini juga dalam konteks untuk bagaimana menjaga devisa supaya tidak lari keluar, Mbak Eni. Jadi pertama pasti istilahnya
pasarnya adalah ceruk pasar WNI. Itu pertama. Nah, kedua, kita juga melihat dari KK Sanur ini dari positioning Sanur yang memang dari dulu terkenal. Ini kan salah satu area ataupun kawasan yang sedikit berbeda tanda kutip jualannya, pasarnya dari yang ada di Bali Selatan lah. Saya tidak mengambil jauh Bali ya, Bali Selatan. Berbeda dengan di Kuta, mungkin di Tuban, di Nusa Dua. Nah, Sanur ini memang marketnya adalah market wisatawan yang middle up istilahnya dalam konteks umur ya. Jadi istilahnya silver tourist lah. Jadi wisatawan yang sudah umurnya sudah di atas lah istilahnya, atau senior lah ya, senior citizen lah kita anggap di sana. Jadi kawasan yang memang tenang, kawasan yang memang tidak hingar-bingar dalam konteks apa istilahnya kehidupan malamnya mungkin ya. Nah, itu kan bisa kita lihat secara gamblang sebelum adanya KK dan perkembangan yang luar biasa sekarang ada di Sanur ini. Jadi itu diambil. Jadi memang kalau dari sisi positioning memang cocok juga kita melihat di sana. Nah, inilah yang menjadi salah satu kekuatan saya melihat KK Sanur ini ke depan, yang sudah memiliki brand ya, nama, di mana ingin mencari ketenangan tetapi tidak jauh dari ibu kota dan pasar, tidak jauh dari airport, karena pasti selalu ya kalau saya selalu melihat persyaratan pengembangan kawasan kan pasti ada accessibility, ada atraksi itu sendiri, amenities dan ancillaries ya, selain people-nya juga. Nah, accessibility kan juga sudah sangat memadai, dekat untuk menuju pintu tol misalnya untuk ke airport ataupun ke wilayah-wilayah lain yang ada di Bali Selatan. Jadi dari sisi positioning memang ini sangat strategis Mbak Eni ya. Selain juga memang ada jualan dari KK Sanur ini yang kami lihat bagaimana wisata wellness ini bisa dikembangkan tidak dalam hanya koridor modernisasi, tapi juga tradisional. Itu terbukti memang ada beberapa hektar dari hampir 41 hektar lebih kan lahan di KK Sanur itu yang juga dikembangkan untuk istilahnya botanical, yang dalam konteks tanaman-tanaman tumbuhan tradisional khususnya Bali ya, yang nantinya bisa menjadi salah satu pengobatan tradisional Bali juga bisa dikembangkan di sana. Emang kan itu konsep dasarnya. Jadi dalam hal itu memang kami sangat apresiasi. Berikutnya juga ini sejalan rasanya juga dengan istilahnya bagaimana ke depan ya Indonesia akan terus bertransformasi dalam konteks bagaimana pengejaran devisa non migasnya yang bersumber dari industri pariwisata. Kita kan sudah jelas sekali Mbak ini, devisa kita terbesar kan tentu dari migas. Kedua itu ya sudah tidak bisa dipungkiri memang dari pariwisata. Makanya bisnis core-nya Indonesia atau bisnis intinya Indonesia ke depan itu adalah tourism. Pemerintah pusat kan sudah mencanangkan ya, ada beberapa istilahnya 5 wilayah pengembangan prioritas ya, dari Ujung, Danau Toba ya, lalu juga Borobudur, ada Likupang, ada Mandalika, Lombok, dan termasuk di Labuan Bajo ya di Papua. Ini selain Bali yang untuk bisa menjadi kantong-kantong bagaimana menangkap pariwisata. Nah, berikutnya Mbak ini yang menjadi concern istilahnya, yang harus menjadi perhatian adalah agar bagaimana sustainable development, pengembangan berkelanjutan pariwisata yang mana menjadi salah satu pokok dasar ya, yang menjadi hal yang harus menjadi concern perhatian pemerintah, tidak hanya di tataran theoretical atau konsep ya, tapi juga konteks di mana praktikalnya harus benar-benar dilaksanakan adalah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, itu ya. Ini yang menjadi perhatian ini. Kita masih ya memang sekarang ada yang terbaru ya, Undang-Undang Pariwisata. Dulu kita masih pada Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009, termasuk Perda di Bali yang menekankan bahwa pariwisata Bali berlandaskan budaya, berfilosofi Trihita Karana. Dan ini utamanya yang dikedepankan adalah bagaimana menjaga pariwisata Bali yang berkualitas atau quality tourism. Quality tourismnya indikatornya apa? Dilihat dari juga turis yang ingin dikejar atau ditangkap Mbak Eni. Jadi turis yang dikejar ini adalah yang istilahnya expenditure-nya besar atau pengeluarannya besar ya, kemudian juga length of stay-nya, lama tinggalnya juga panjang ya, kemudian dia repeatable, dia datang berulang kembali, dan juga
mau belajar ataupun juga ingin punya keinginan menjaga, mempelajari budaya adat tradisi di Bali. Bukan hanya untuk datang sebentar, foto-foto 2-3 hari, ya istilahnya pergi lagi ya. Nah, itu kita tidak ingin wisatawan seperti itu. Walaupun kecenderungan trennya ini memang sedang, saya bilang sedang terjadi ya. Ada penggerusan dari sisi itu tadi. Dari sisi pengeluaran, dari sisi juga lama tinggal. Walaupun saya selalu bilang juga Bali ini bisa dikatakan adalah supermarketnya pariwisata Indonesia sebenarnya. One stop shoppingnya tourism kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya, saya sederhananya dari sisi akomodasi misalnya perhotelan, dari harga kamar 100.000 Mbak Eni sampai 100 juta ada di Bali. Ya, dari 100.000 sampai 100 juta ada di Bali. Nah, inilah yang memang dari sisi positioning market kita, walaupun dari sisi ekonomi ada istilahnya mixed market ya, kita ingin mengejarnya. Ini yang memang harus diperjelas ataupun juga didefinisikan atau direorientasikan kembali ke depannya. Ingin seperti apa nih Bali? Nah, kemudian pengejaran jumlah wisatawan juga Mbak Eni. Nah, ini dalam konteks kita dengan ada KK Sanur ya pastinya bersyukur. Tidak bisa lepas juga KK Sanur ini akan membawa kembali tadi ya devisa, lapangan pekerjaan, teks ya, pajak pasti akan juga meningkat ya. Kemudian juga penguatan UMKM, multiplier effect intinya pasti akan ada. Cuma pengukuran daya tampung Bali itulah yang menjadi PR. Itu dia. Itu kita dikejar Mbak Eni kurang lebih kemarin Ibu Wakil Menteri Pariwisata kan sempat datang juga ke Undiksa beberapa kali beliau ya, Bu Wamen ya, Bu Nilo Puspa ya. Jadi memang Indonesia kurang lebih mengejar sekitar 16 sampai 18 juta wisatawan untuk dalam 1 tahun. Dan Bali selalu diberikan target kurang lebih setengah lah intinya jumlahnya. Nah, inilah yang ke depan perlu dipikirkan. Apakah Bali tanda kutip kuat dengan itu tadi, dengan kondisi daya tampung yang ada, dengan tanda kutip tanda-tanda kejadian-kejadian yang sudah diberikan oleh alam, oleh semesta. Nah, contoh kemarin kan banjir yang luar biasa yang kita tidak nyana-nyana. Walaupun itu disebabkan memang intensitas hujan yang tinggi, tapi itu kan sudah sebagai warning sebenarnya bagi alam Bali. Kenapa Mbak Eni? Sustainable development itu ada 3 hal pokok yang harus menjadi perhatian, concernnya. Pertama adalah memang ekonomi, bagaimana penguatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan apa istilahnya dari sisi mikro maupun makronya. Kedua adalah sosial budaya, ketiga dan lingkungan Mbak Eni. Kuat nggak dari sisi lingkungan juga dalam konteks untuk bagaimana menjaga pengembangan KK Sanur. Dan dari sisi infrastrukturnya Mbak Eni, tadi yang saya sudah bilangkan 4A1P itu, dengan KK Sanur ini kita bangun, sering kita membuat kantong-kantong kawasan atau area destinasi wisata apapun itu bentuknya baru, namun kita tanda kutip sering kadang agak terlewatkan bagaimana penguatan infrastruktur pendukungnya. Jalan dan semua akses lainnya lah ya. Kita kan teriakan kita sedang warga Bali khususnya di selatan lah, walaupun ini hampir rata-rata sekarang di seluruh Bali hampir merasakan, termasuk kita di Buleleng lah ya, di Singaraja adalah kemacetan. Mbak ini mungkin merasakan sendiri lah ketika melakukan berbagai perjalanan ya, utamanya di sana. Itu mungkin Mbak Eni. Apalagi transportasi itu kan memang salah satu sangat mendukung sekali begitu. Betul. Kalau mungkin kayak KK Sanur tadi dikatakan potensinya luar biasa, tapi kalau tidak didukung oleh infrastrukturnya itu juga nantinya takutnya itu yang mempengaruhi begitu ya kan. Betul. Pak, dan tadi juga disinggung terkait dengan berlandaskan budaya dan berlandaskan Trihita Karana. Nah, bagaimana mungkin kita di Bali masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan dari kehadiran KK Sanur ini khususnya di kawasan Denpasar Selatan dan Sanur itu Pak. Ya, memang kalau lihat dari sisi kalau konsepsi Trihita Karana kan Parayangan, Pawongan, Pelemahan ya. Jadi bagaimana intinya Trihita Karana kan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kan sebenarnya itu positioningnya Mbak. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan juga dengan alamnya. Inilah identitas yang menjadi pembeda sebenarnya masyarakat Bali, adat maupun juga yang di-value-kan dengan agama Trihita Karana itu. Bahwa alam itu juga memiliki peran yang luar biasa. Dan Bali, masyarakat Bali sangat memuliakan
alamnya. Nah, dalam konteks pengembangan KK ini, yang pastinya kita berharap itu tadi, bahwa alam lingkungan tidak dilupakan, tidak semata dimanfaatkan, ya, tidak semata dieksploitasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk bagaimana, ya tidak hanya kehidupan manusia, tapi untuk alam itu sendiri. Ketika kita bicara alam kan, kita tidak boleh ego hanya untuk kepentingan manusia. Mohon maaf, tidak hanya pada kepentingan keserakahan manusia. Tidak ada batasan keserakahan manusia, Mbak Eni. Pasti nggak akan pernah cukup, ya kan? Nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah selesai lah dengan urusan. Walaupun saya sering bilang, manusia yang istilahnya ketika akan mengabdi untuk bangsa, negara, daerah, ketika sudah selesai dengan urusannya sendiri. Mohon maaf, saya bilang nonsens itu, ya. Pasti karena manusia tidak akan pernah selesai dengan urusannya. Sekarang bagaimana kita mengukur, menakar itu saja. Karena urusan akan terus saja, kita akan berada. Nah, termasuk juga dalam konteks dengan alam ini, ya. Jadi kita rasanya pastinya tetap harus mengapresiasi dan juga optimis bahwa KK Sanur bisa memberikan tanda kutip warna baru, ya, untuk pariwisataan Bali. Cuma harapannya itu tadi, alam tidak semata dieksploitasi, manusia-manusia Bali tidak hanya sebagai penonton. Nah, itu dia. Kita tidak ingin kawasan ekonomi khusus Sanur, termasuk juga yang saya dengar kan akan ada kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali juga, ya, di Pulau Sarangan, ya. Ini tidak hanya menjadi menara gading, Mbak Eni, tidak hanya menjadi apa istilahnya intan berlian yang mengkilap, tetapi masyarakat Bali hanya menjadi penonton. Tetapi bagaimana juga pemberdayaan masyarakat Bali dimaksimalkan juga dengan adanya keberadaan KK Sanur. Walaupun positioningnya di Bali Selatan, walaupun positioningnya di Denpasar, tetapi masyarakat kabupaten lain yang ada di Bali, ya, juga bisa turut merasakan manfaatnya. Contoh, Mbak Eni, ini kan saya terus terang tidak berani berkomentar banyak karena belum tahu konsepsinya. Karena dikatakan bahwa hospital atau rumah sakit yang tersedia KK Sanur ini kan kelasnya kelas internasional semua, ya, tinggi. Bayangan kita, ya, Mbak Eni sendiri pasti bayangkan ketika kelas internasional pasti harga mahal, kan harga pasti tinggi. Bagaimana keterjangkauan masyarakat lokal untuk bisa mengakses juga fasilitas kesehatan yang ada di KK Sanur? Itu menjadi pertanyaan. Karena apa, Mbak Eni? PR dari yang lalu-lalu, kawasan-kawasan wisata yang dibentuk, contoh ITDC sekarang, International Tourism Development Corporation, yang ada di Nusa Dua, dulu bernamakan BTDC. Nah, itu dulu sempat kesannya menjadi menara gading juga. Jadi hanya untuk wisatawan itu high class kan, Mbak Eni. Itu salah satu yang saya bilang tadi, harga-harga yang, ya, kalau istilahnya kantong masyarakat biasa nggak masuk akal lah, ya. Kita tidur semalam hanya untuk tidur semalam itu bayar untuk, ya, yang berduit saja begitu mungkin. 50 sampai 100 juta lah istilahnya, ya. Ada kelas disebut Presiden Suite apa segala macam lah, itu di standar hotel-hotel bintang 5 plus, ya, atau istilahnya bersandar yang bintang 7, ya, ke atas itu. Nah, itu menjadi menara gading, Mbak Eni, di mana peran ataupun juga kepesertaan masyarakat dalam turut serta menjadi bagian dalam mengelola dan menjadi bagian penikmat, Mbak Eni. Jadi kita tidak ingin hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa penikmat untuk itu. Nah, konsepsi ini yang harus bisa dijelaskan, bisa juga, ya, saya tidak tahu, ya, saya tidak berani dulu untuk begini. Kan apa mungkin sudah, ya, tidak tahu. Yang benar-benar kalaupun ada nanti bisa diejawantahkan, diimplementasikan untuk masyarakat lokal Bali. Misal yang ber-KTP Bali, ya, khusus untuk bisa mendapatkan akses fasilitas itu, tanda kutip diberikan kekhususan lah, Mbak Eni. Saya dari dulu selalu bilang, masyarakat Bali ini kan termasuk sabar. Oke lah, kita menikmati sektor pariwisata karena dikatakan memang dari penelitian hampir 70% pergerakan ekonomi Bali ini rodanya itu berasal dari industri pariwisata. Walaupun tidak secara langsung, Mbak Eni, penikmat sektor pariwisata kan bukan hanya pekerja pariwisata, bukan hanya owner, pemilik ataupun pengusaha dari hotel, akomodasi, restoran dan sebagainya, ya, fasilitas industri pariwisata, tapi kan juga masyarakat secara umum, ya. Di sana ada petani yang supply beras, UMKM, peternak, pekebun, nelayan yang memberikan hasil lautnya juga untuk hotel dan restoran dan sebagainya. Memang itu secara umum 70%. Nah, namun masyarakat Bali juga dalam konteks pengembangan industri pariwisata seperti KK Sanur yang istilahnya transformasi kesehatan dan pariwisata ini diintegrasikan menjadi satu, ayo dong berikan juga istilahnya akses untuk masyarakat bisa juga menikmatinya di sana. Nah, inilah yang
kita menunggu ya jawaban dari pengelola KK Sanur. Masyarakat Bali ini oke lah, ada pekerja misalnya di sana. Tapi yang dalam konteks ini adalah juga dikembangkan industri kesehatan, apa yang bisa didapatkan juga oleh masyarakat Bali sana. Apakah ada akses-akses khusus yang bisa didapatkan juga masyarakat Bali sana. Namanya kita, saya menyebutnya ya kita bersyukur ya, Bapak Gubernur sudah memperjuangkan undang-undang Provinsi Bali ya. Nah, model-model kekhususan bagaimana masyarakat Bali yang selalu disebut-sebut. Kita kita keluar daerah kejauhan selalu orang melihat Bali itu wah luar biasa, masyarakatnya luar biasa. Pasti rata-rata menengah ke atas lah kemampuannya karena cipratan dolar, cipratan dari manis kuenya pariwisata misalnya. Nah, ini yang harus benar-benar bisa kita rasakan dalam konteks itu, Mbak. Termasuk juga dalam konteks kesehatan, karena kesehatan adalah salah satu layanan dasar, Mbak. Ini layanan dasar pemerintah kan kesehatan. Coba kita lihat visi misi pemerintah, program-program kerja pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota di Bali. Pasti selalu yang utama selain pendidikan adalah kesehatan. Kan itu karena layanan dasar. Nah, sekarang dengan adanya tanda kutip saya bilang menara gading yang luar biasa ini, harapannya agar aksesibilitas untuk masyarakat bisa mendapatkan juga pelayanan selain juga pekerja-pekerja yang diambil dari warga masyarakat Bali yang bekerja di KK Sanur itu, pelayanan dasar kesehatan yang aksesnya bisa lebih maksimal diberikan. Jangan sampai orang-orang di luar itu mencari ibaratnya layanan kesehatan ke Bali, masyarakat Balinya susah akses kesehatannya begitu ya. Betul. Mesti dikirim lagi. Nah, kemudian kalau dulu kan pariwisata Bali ini identik dengan yang ramai alam dan budaya begitu. Nah, bagaimana mungkin nantinya menyeimbangkan antara investasi besar ini dengan kearifan lokal Balinya, Pak? Ya. Betul, memang ini bukan pekerjaan yang mudah, Mbak Eni. Ya, selalu kita kan paradigmanya, mohon maaf ini, pimpinan daerah sekarang kan paradigma pengejaran PAD, pendapatan asli daerah. Ini didasarkan pada salah satu tonggak penyumbang terbesar adalah PHR, pajak hotel restoran. Ya, kita sudah buktikan lah, Mbak Eni ya, bahwa Badung sebagai salah satu bukan kabupaten terkaya di Bali saja, tapi salah satu kabupaten terkaya di Indonesia bahkan ya sudah memberikan BKK misalnya bantuan khusus yang dari yang lalu memang di deliver istilahnya ke beberapa kabupaten kota lain ya ataupun kelompok-kelompok masyarakatnya ada kabupaten kota lain yang membutuhkan. Nah, dalam konteks itu memang kembali saya katakan perlu adanya keseimbangan. Perlu adanya Mbak ini konsensus istilahnya. Konsensus kita kembali coba menerapkan konsensus bersama dalam pembangunan pariwisata. Kan nggak bisa parsial, Mbak ini. Nggak bisa hanya diserahkan. Misalnya ada KK Sanur, ya kalian harus bagaimana ngelola ini. Sedangkan yang lain, misal ya nanti ada KK yang kura-kura misalnya akan beda, ITDC akan beda misalnya, atau kawasan yang lainnya lah yang kantong-kantong wisatawan tinggi, Nusa Dua, Kuta Tuban akan beda-beda. Di Beleleng Utara beda, di Timur beda, Barat beda. Kan nggak bisa. Makanya ada istilah dulu yang sebenarnya kami sangat setuju, pola pengembangan pariwisata Bali yang berandaskan satu kesatuan ya atau one island one management. Satu pulau dengan terintegritas juga pengelolaan manajemennya. Ya, jadi tidak parsial jadi Mbak ini, tidak parsial. Walaupun dalam nanti pemetaannya, mappingnya beberapa wilayah itu juga bisa nanti mengembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Makanya saya bilang Mbak ini, jangan tanda kutip dipaksakan industri pariwisata harus maju di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Saya orang pariwisata sangat mendukung kemajuan pariwisata, tapi saya juga ingatkan, jangan pariwisata bisa istilahnya hanya diposisikan semua untuk pariwisata. Jadi harus ada batasan-batasan, ada wilayah yang memang tidak pariwisata untuk menjadi motor penggerak ekonomi utamanya, ya sudah, jangan dipaksakan. Pariwisata hanya masuk jadi komplementer. Contoh misalnya, oke lah Tabanan maju misalnya juga dengan pariwisata, kita kenal salah satu kantong utamanya Tanah Lot. Tapi kan terkenal Tabanan dari dulu lumbung beras pertaniannya. Biarkan tetap menjadi lumbung beras. Biar sejalan, Bali. Menjaga keseimbangan itu ya mungkin. Itu yang sama maksudnya Buleleng dengan potensi panjang laut. Kita kan selalu sering menyebut apa sih kelebihan Buleleng? Panjang pantainya. Ya hampir 150 km. Yang pasti apa di sana? Ya kelautan, perikanan.
Itu yang kita kedepankan. Selain pertanian juga. Iya. Pariwisata menjadi komplementer, menjadi pelengkap lah ya, agar tidak mengubah nanti nelayan-nelayan yang dulu nangkap ikan jadinya nangkap wisatawan. Kan itu Mbak ini ya. Jadi walaupun itu ya pasti bilang menggiurkan ya, kembali kita sekarang matanya kan mata dolar semua kan, matanya mata duit semua kan itu gininya. Nah, ini yang harus bersama-sama memang, dan kembali bukan hanya tanggung jawab dari sisi pemerintah saja Mbak Eni, tapi seluruh stakeholder. Masyarakat. Kita menyebutnya pentahelix di situ Mbak Eni. Jadi pentahelix itu ada pemerintah, ada private sector, pihak swasta, pengusaha, ada akademisi, ada peran organisasi, ada peran media juga pastinya untuk bagaimana terus memberikan pemahaman ataupun juga edukasi kepada masyarakat. Dan kita juga akan undang pendengar Bapak. Mungkin bagaimana pendengar kita juga melihat hadirnya Kak Eka Sanur ini, begitu ya, melalui telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya pendengar Pro 1 RRI Singaraja di 0811399790. Ada harapan baru dan ada khawatiran juga mungkin ya dari pendengar, dari masyarakat kita dengan hadirnya Kak Eka Sanur. Di samping itu modernisasinya, kemudian kemacetannya mungkin yang ditakutkan begitu ya, dan hal-hal lainnya. Kami nantikan Anda ikut bergabung mendengar di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0813999790. Kita membahas Kak Eka Sanur, identitas baru pariwisata Bali. Tapi sebelum ini bacakan WhatsApp yang masuk, Bapak kita jeda sejenak dulu ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dialog Hebal Kengken, kita masih membahas KIK Sanur, identitas baru pariwisata Bali. Kita masih berbincang bersama akademisi Undiksa Singaraja, Bapak Dr. Putu Gede Parma SST Par Empar. Dan Pak Parma tadi kita bahas banyak hal begitu ya, dan di kanal YouTube RRI Singaraja juga banyak yang mengirimkan komentarnya, katanya semoga bermanfaat bagi perekonomian di Bali, kemudian semoga KIK Sanur bisa bermanfaat untuk masyarakat Bali. Banyak harapan besar mungkin untuk KIK Sanur ini, dan semoga Bali bisa terus memajukan pariwisata tanpa melupakan bahwa lingkungan juga harus dijaga katanya. Satu penelpon kita sapa dulu Pak Parma di WhatsApp-nya Niki. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu. Selamat pagi Pak Benson, nggih. Nggih. Di mana niki Pak? Di Sanggalangit. Sanggalangit. Terus Bapak mungkin ada komentarnya ini. Silakan. Halo saya. Begini Pak. Masyarakat Bali sekarang dalam posisi yang cukup bingung antara memberikan dukungan ataupun menolak. Kalaupun alasannya misalnya devisa 100 atau 1000 triliun pun masuk devisa ke Bali atas pendirian KIK tersebut, kebanyakan itu larinya ke pusat. Sementara masyarakat Bali sendiri masih banyak menjerit akan hal tersebut. Secara nyata kita bisa lihat hal tersebut dari data yang ada di medsos dan sebagainya. Kondisi yang Pak sampaikan tadi, ada hal paradoks di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini. Ada upaya meningkatkan jangkauan wisata atau pariwisata. Atas nama wisata, semua bisa dibangun, semua bisa disingkirkan dalam tanda kutip. Dana juga sering menjadi pertanyaan. Emang dana ada? Misalnya, dari mana? Kok bisa ada? Sebelumnya kok nggak ada? Untuk hal ini kok nggak ada? Untuk hal itu kan? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Bapak. Nah, SDM juga Pak. Kalau di Undiksa sendiri misalnya Pak, sebagai pendidik lah di Undiksa, kalau misalnya rencana ini terrealisasikan, Undiksa sendiri ngambil sikapnya gimana Pak? Kalau nggak salah di Undiksa kan ada jurusan atau fakultas kedokteran atau kesehatan lah. Sehingga kemudian tidak timpang antara program pemerintah dengan calon-calon anggap misalnya tamatan sarjana gitu, kayak Undiksa bisa ngambil sikap, oh nanti 2000 sekian akan ada ini, mari kita bangun SDM supaya bisa bekerjalah minimal di sana gitu kan. Jika kemudian tempat atau KIK-nya itu berkembang, kemudian SDM-nya tidak ikut secara linear meningkatkan kualitasnya, seperti sekarang ya warga Bali hanya jadi apapun, tukang sapu, satpam, sementara posisi-posisi strategis itu akan diisi oleh mereka-mereka yang punya kompetensi. Dalam konteks ini biasanya bukan orang Bali. Nah, dari Undiksa sendiri gimana Pak dalam meningkatkan SDM, mempersiapkan ke sana gitu Pak? Baik, nggih. Nanti mungkin dijawab langsung nggih Pak Benson Sukuma niki. Dan ada juga di WhatsApp niki menanyakan apakah Undiksa memiliki inisiatif penelitian atau kolaborasi dengan pihak pengelola KIK Sanur terkait pengembangan SDM. Nah, mungkin itu juga tadi sejalan dengan pertanyaannya nggih. Riset, wellness, tourism atau community engagement-nya juga. Nah, kemudian selamat pagi Pak Parma, luar biasa niki pemaparannya. Bagaimana dunia akademik dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa KIK Sanur ini tidak hanya menjadi proyek ekonomi, tetapi juga laboratorium penerapan pariwisata berkelanjutan nantinya. Mungkin langsung ditanggapi nih Pak Parma, terus. Baik, terima kasih Mbak ini. Terima kasih para Bapak Ibu ya, rekan-rekan yang telah memberikan tanggapannya ya atau apresiasinya, Pak Benson dan juga tadi ada dari WhatsApp. Jadi memang rasanya
tepat sekali ya apa yang sudah tadi disampaikan ya, tanggapan-tanggapan tersebut. Yang pastinya saya seizin Bapak Rektor, tentunya ya Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Bali, Mbak Eni ya. Jadi kita dari sisi student body atau jumlah besaran mahasiswa aktif ya, itu kurang lebih sekarang hampir 18.000 ya dalam 1 tahun. Jadi kalau dari sisi student body nomor 2 terbesar setelah Universitas Udayana ya. Jadi kalau Udayana dalam 1 tahun kurang lebih hampir 27 sampai 28 ribu mahasiswa aktif. Nah kemudian kita juga telah memiliki fakultas kedokteran sendiri ya. Jadi selain juga kedokteran, di sana ada kebidanan ya, perawatan juga. Yang pastinya kita dalam konteks koridor tugas pokok fungsi utama kita Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya tentunya kita siap. Pertama tentu statement kita adalah siap untuk bisa berperan aktif juga ya dalam mendukung program strategis pemerintah pusat dan juga program strategis pemerintah daerah. Karena positioning dari KK Sanur ini khususnya dalam topik kita hari ini adalah berada di Provinsi Bali ya. Nah pastinya Undiksa sangat siap, dan berikutnya tentu ada harapan ya. Harapannya adalah dengan nantinya Undiksa terus menelurkan ya para dokter, bidan, perawat yang memang memiliki kualitas unggul ya. Kita Undiksa warga Bali pastinya harus berbangga ya. Kita perguruan pendidikan tinggi negeri kependidikan terbesar di Bali, bahkan di Nusa Tenggara ya. Terus menelurkan ya para sarjana ya, master maupun doktor yang memang berkualitas di bidangnya masing-masing, termasuk juga di bidang kesehatan. Dan kami pastinya bersiap untuk bisa berperan lebih aktif lagi ya, termasuk itu tadi sampaikan ya. Tentu kami yang berterima kasih, ada harapan nanti alumni Undiksa, para dokter, bidan, perawatnya bisa juga menjadi bagian yang integral ya, bagian penting juga dalam pengembangan industri kesehatan yang ada di KK Sanur. Selain juga pada nantinya industri ataupun fasilitas kesehatan baik itu milik pemerintah maupun swasta di seluruh Bali, bahkan di luar Bali ya, seluruh Indonesia. Karena alumni kita kan kita tidak hanya batasi untuk nantinya bisa bekerja berusaha hanya di Bali, tapi juga di luar Bali, bahkan di luar negeri Mbak Eni ya. Jadi program-program kita, bagaimana Bapak Rektor selama ini berusaha menginternasionalisasi Undiksa ya, dengan program istilahnya program utamanya beliau Bapak Rektor, Bapak Prof. Lasmawan, IRWEL ya, bagaimana menjadikan Indonesia menjadi international reputable university in education and leadership ya, yang mana nantinya bisa menelurkan seperti tadi ya, alumni-alumni yang luar biasa dalam pengembangan industri berbagai bidang, termasuk juga di wellness ataupun di kesehatan ini Mbak Eni. Nah, berikutnya tadi kami juga mendengar bahwa ada paradok ya tadi Pak Benson, dan itu yang sebenarnya kan sudah saya jelaskan juga tadi di awal ya, bahwa memang satu sisi ini ada Menara Gading memberikan value sebenarnya juga bagi Bali ya, bahwa Bali memiliki kawasan wisata yang memang ke depan dikembangkan untuk bisa bersaing di Asia Tenggara Pak ini. Tadi kan saya sudah ilustrasikan ya, banyak WNI tanda kutip yang berduit ya, menengah ke atas, ketika dia ingin mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih, yang bertaraf internasional, larinya itu ke Singapura, larinya itu ke Jepang ya, larinya itu ke Cina ya, ke Hong Kong dan sebagainya. Nah sekarang kita punya di wilayah NKRI sendiri khususnya di Bali. Jadi bagaimana membuat misalnya yang memerlukan layanan kesehatan pasien itu ya, konsep sekarang mungkin Mbak ini lihat pun juga rumah sakit kan jauh berbeda dengan dulu ya. Dulu pasien rasanya mungkin sangat tidak betah dan ingin cepat keluar dari rumah sakit, walaupun memang pasti semua ingin cepat sembuh ya ketika ini ya. Namun sekarang dibuat dalam konteks kenapa digabungkan itu, karena apa? Ada istilahnya konsepsi pelayanan. Nah pelayanan ini kan ada istilahnya intangible ya, tidak terlihat. Konteks pelayanan jasa itu kan intangible, terlihat. Selain produknya itu sendiri yang terlihat, yang bisa memberikan atau membuat pasien tanda kutip itu tadi yang juga bisa menjadi wisatawan itu menjadi lebih betah. Kenapa Mbak ini dari sisi industri istilahnya rumah sakit itu kan, yang sekarang dipikirkan kan tidak hanya pelayanan kepada pasien, tapi juga pelayanan kepada penunggu pasiennya, keluarga pasiennya, ataupun juga yang ada
keluarga ataupun rekan-rekan yang ingin menjenguk misalnya di sana. Kan ini yang ke depan menjadi perhatian ya, termasuk juga bagaimana pengembangan industri itu tadi ya, industri rumah sakit ya yang ada mungkin juga di KK Sanur ini secara masif ya, juga dengan standar internasional, kan itu yang dikedepankan ke depan itu Mbak Eni ya. Agar masyarakat Bali nanti juga ikut berperan di sana, Betul, begitu ya, betul. Pak Parmonge. Betul. Luar biasa nih, kini harapan baru juga. Namun Pak, mungkin sebagai closingnya ini karena sudah 1 jam ternyata kita membahas Nggak rasa, ini Pak. begitu ya. Iya. Terakhir mungkin Bapak bagaimana membayangkan wajah pariwisata Bali dalam 10-20 tahun ke depan jika KEK Sanur ini berhasil mencapai visinya sebagai identitas baru pariwisata Bali mungkin Pak. Ya, baik, ini KK Sanur kan salah satu identitas baru saya menyebutnya. Kalau saya membayangkan ke depan pembangunan ya pasti akan masif. Ya. Pembangunan kawasan yang memang ya sekarang ada isunya kan terkait industri kesehatan ini KK Sanur. Ke depan kita tidak tahu seperti apa lagi tampaknya Mbak. Apalagi sekarang kita menyongsong Bapak Presiden Prabowo kan luar biasa juga mengedepankan ekonomi kreatif misalnya. Bisa ada mungkin kawasan ekonomi kreatif khusus. Bisa ada kawasan, dulu kita pernah mendengar apa namanya blue economy. Ada green economy. Kalau ekonomi kreatif itu orange economy, ya itu kan macam-macam polanya. Namun yang pasti dan menjadi, ya anggaplah saya selalu memberikan pressure penekanan, ingatlah daya tampung. Nah kemudian ingatlah konsepsi 4A1P itu tadi. Kita punya atraksi, kita punya accessibility, amenities, ancillaries, people-nya juga harus bisa berperan, tidak hanya sebagai penonton, dan ingat daya tampung itu tadi. Ingat bahwa pengembangan pariwisata ke depan itu based to sustainable development. Kita harus aware about the planet, ya, not only the profit, ya, termasuk juga people-nya, ya. Kalau sustainable development based to UNWTO, Mbak Eni ya, United Nations World Tourism Organization, itu kan ada planet, ada people, ada profit, ya. Jadi itu sebenarnya kan membahasakannya dari itu tadi bahwa sustainable development, pembangunan berkelanjutan itu harus melihat ekonomi, lingkungan alam dan sosial budayanya. Ini yang harus benar-benar kita implementasikan. Dan Bali yang sudah memberikan tanda kutip banyak Mbak Eni. Kalau kita istilahnya Bali ini kan angsa emas. Angsa emas itu telurnya emas. Telur emas ini kita anggaplah devisa. Sudah disumbangkan bukan hanya untuk Bali tapi juga untuk pusat, untuk negara Indonesia. Devisa kita non migas yang terbesar ini. Ayo dong beri juga imbal balik untuk Bali, dispesialkan. Jadi kalau saya selalu dari dulu Mbak Eni, saya sebenarnya berupaya juga memperjuangkan ini Bali spesialkan dong gitu loh. Jogja sudah spesial karena keratonnya, kebudayaannya, kesultanannya yang terus terjaga. Aceh terjaga sebagai serambi Mekah, daerah istimewa 2. Jakarta daerah istimewa karena ibu kota. Kita sudah ada 3. Keempat ini Bali loh, yang sudah puluhan tahun juga sudah memberikan peran luar biasa, dan masyarakatnya juga Mbak Eni. Bukan hanya pulaunya, alamnya sudah dieksploitasi, budaya masyarakat pun sudah, ya anggaplah sudah luar biasa loh, juga memberikan peran ke dunia internasional, memberikan wajah Indonesia Mbak Eni. Ini kan wajah Indonesia melalui Bali nih kepada wisatawan-wisatawan mancanegara. Senyumnya kita, senyumnya Mbak Eni, senyumnya saya untuk para wisatawan, kan itu membuat mereka dari sisi konsep Sabta Pesona ada kenyamanan, keramah tamahan, mendapatkan kenangan kan untuk berada di Bali. Ayo dong, jerih payahnya masyarakat Bali sudah luar biasa diberikan untuk Indonesia ini, berikan juga untuk kami. Contohnya apa itu tadi, infrastruktur yang sudah kita bahas tadi di awal. Agar paling tidak warga Bali sendiri merasa nyaman di pulaunya sendiri. Kan selalu kita bilang oke lah, masyarakat Bali harus menjadi tuan juga di tanah sendiri. Ini mohon maaf ya, walaupun kalau bicara tuan kan duitnya harus banyak. Paling tidak merasa nyaman dah Pak ini. Janganlah dulu bicara tuan dah. Bicara nyaman lah dulu. Bicara ketika membutuhkan lapangan kerja, lapangan usaha, lebih diprioritaskan lah dulu untuk masyarakat Bali. Agar itu tadi, masyarakat Bali tidak hanya menjadi penonton Menara Gading ataupun menara-menara gading lain dalam konteks pengembangan nanti industri yang akan kemungkinan beragam selain kayak Sanur pariwisata ini, kesehatan ini, apalagi yang lain akan ada itu supaya tidak hanya menjadi penonton. Termasuk juga daya tampung Bali.
kasihanilah Bali, janganlah dieksploitasi terlalu berlebihan, baik eksploitasi alam maupun juga eksploitasi manusianya. Manusia-manusia Bali sekarang sudah rentan, isu kesehatan mental ini menjadi satu hal yang istilahnya penting untuk menjadi concern perhatian pemerintah juga, agar masyarakat Bali gelimang dolar di kiri kanan, muka belakang, atas bawah, tapi masyarakat Bali sendiri masih istilahnya tertatih-tatih lah untuk paling tidak pada standar kehidupan manusia semestinya dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonominya. Demikian Mbak ini. Statementnya Pak Parmo ini nampaknya mewakili semua masyarakat Bapak Nggih, dan apalagi tadi Pak Benson juga mengatakan seperti itu. Ini sangat-sangat mewakili masyarakat, dan semoga kedepannya KEK Sanur niki sebagai identitas baru pariwisata Bali juga menjadi harapan baru masyarakat Bali ya. Siapa tahu nanti setelah ada KEK Sanur, infrastrukturnya semakin baik lagi karena untuk mendukung hal itu kan, seperti kata Pak Parmo tadi. Terima kasih banyak Pak Parmo, dan yang paling penting ini SDM kita harus lebih dipersiapkan dan jaga angsa emasnya Bali ini, agar telur emasnya terus bisa muncul nanti ke depannya. Benar sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini jadi kita tambah semangat ya nampaknya. Ini juga jadi semangat kita, pemicu kita, pemacut kita semuanya untuk menjaga, bukan hanya menjaga SDM-nya, menjaga alam kita juga ini, agar walaupun sudah ada investasi baru begitu, agar tidak melupakan alam dan budaya juga. Terima kasih banyak Bapak Dr. Gede Putu Gede Parmo, SST Par Empar, Akademisi Undiksa Singaraja. Terima kasih Bapak, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam Dialog Hebal Kengken, dan kami akhiri Dialog Hebal Kengken pagi ini. Saya Henny Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.